Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita memasuki tafsir surah Al-Insan ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nakhafu mir rabbina yawman 'abusan qamtarira. Di dalam ayat Al-Insan surat ke-10 atau dalam surat Al-Insan ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan orang-orang yang sebelumnya, ayat sebelumnya, orang-orang yang dia memberikan makan ya kepada orang-orang miskin, dan dia ketika memberikan makan, innama nut'imukum liwajhillah, ketika memberikan makan kepada orang-orang miskin, ketika memberikan makan kepada orang-orang du'afa, mereka tidak menginginkan balasan dari mereka. Tapi yang mereka inginkan, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka tidak menginginkan balasan, yang mereka menginginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang demikian, maka Allah mengatakan, sungguh kami takut akan adab. Ya. Mereka mengatakan, sungguh kami takut akan adab Allah pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Kapan kira-kira keadaan di mana orang-orang kala itu mereka berwajah masam dan penuh kesulitan? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketika hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat tiba, para ulama mengatakan al-qamtarir atau qamtarira, ya, kesulitan yang dimaksudkan di sini ada beberapa tafsiran, di antaranya yang dimaksud dengan qamtarira, yang dimaksud dengan kesulitan di sini adalah ketika seseorang dia merasakan kesulitan yang sangat-sangat berat. Dan tafsiran yang selanjutnya, qamtarira, kesulitan yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang merasakan pada hari kiamat itu menghadapi kesulitannya sangat-sangat panjang. Ya, jadi berat dan panjang. Bisa dibayangkan enggak orang-orang kafir, waliyadzubillah ya, mereka orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menunggu hari keputusan di akhirat nanti. Satu hari mereka menunggu seperti 50.000 tahun, ya, hari-hari di dunia mereka. Jadi satu hari di akhirat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, itu seperti 50.000 tahun. Satu hari, maka itu adalah hari yang sangat-sangat panjang mereka rasakan. Ya. Nah, orang-orang beriman, Allah akan mudahkan baginya untuk menghadapi hari-hari yang sulit ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa waqahumullah, maka Allah akan melindungi mereka, akan melindungi orang-orang yang beriman. Fawaqahumullah, maka Allah melindungi mereka. Siapa yang Allah lindungi dari segala buruknya hari kiamat? Yang Allah Subhanahu wa taala akan lindungi adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman pada hari kiamat, dia akan dilindungi, mereka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, kita hari ini di dunia ini memohon agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita. Karena syarat mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Walaqahum nadratan wa surura, dan memberikannya kepada orang-orang beriman nadrah. Nadrah itu teman-teman, jadi orang-orang beriman itu kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala jadikan fisiknya, wajahnya itu putih berseri, ya. Ada keceriaan yang terlihat di wajahnya. Jadi nadrah itu bentuk fisik, ya. Wasururo, as-surur di sini adalah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti, di dalam hatinya ada rasa bahagia yang luar biasa membuncah, ya. Jadi kalau nadrah itu fisik, Allah jadikan orang-orang beriman pada hari kiamat wajahnya bercahaya, wajahnya putih, ya, fisiknya bagus, ya, subhanallah. Dan Allah berikan juga as-surur, surur itu bahagia, sa'idah, yang Allah selipkan di hati orang-orang yang beriman, subhanallah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kenapa Allah berikan kepada orang-orang beriman
rasa bahagia yang Allah selipkan di dada-dada mereka karena mereka telah bersabar. Ketika di dunia mereka bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dan mereka menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Para ulama membagi sabar itu ya ke dalam beberapa tingkatan, ke dalam beberapa macam. Di antaranya sebagaimana kita ketahui, seorang muslimah hendaklah dia bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di masa-masa pandemi ini teman-teman, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat kita butuhkan kesabaran, ya, membutuhkan kesabaran. Di masa-masa saat ini yang cuaca ya, udara terasa dingin, kalau di Yogyakarta itu juga butuh kesabaran untuk bangun sholat malam, bangun untuk sholat subuh, duduk ya menahan dingin setelah sholat subuh tidak tidur, duduk di majlis ilmu, ya, kemudian sabar dalam menuntut ilmu, menulisnya, mendengarkannya, mengamalkannya, itu semuanya adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun di antara teman-teman yang diberikan taufik untuk saum, untuk puasa, maka dia harus bisa menahan, harus bisa sabar untuk menahan teriknya matahari, ya, panasnya matahari, untuk menahan lapar dan dahaga, untuk menahan agar pandangannya senantiasa dijaga. Itu semuanya adalah dalam rangka bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang kedua, para ulama mengatakan adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Subhanallah, di zaman ini teman-teman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar tidak dengan mudahnya men-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ya, belum valid kebenarannya. Ya. Kita diminta untuk sabar, ya, menahan jari jemari kita untuk tidak langsung meng-share sebelum pasti datang kebenarannya, sebelum benar-benar berita itu valid. Ya. Hati-hati teman-teman, ketika dengan mudahnya teman-teman lihat ada berita ini kemudian di-share, ya, dan ternyata berita itu membuat akhirnya orang-orang yang tadinya menjaga prokes misalnya, atau misalnya dia orang-orang yang tadinya awalnya itu dia merasa ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, misalnya karena berita yang kita share misalnya, akhirnya dia tidak takut kepada Allah, akhirnya dia tidak menjaga prokesnya dan sebagainya. Itu hati-hati. Jadi saat ini kita benar-benar diminta untuk bersabar dalam meninggalkan maksiat, termasuk bermaksiat, ya, akan menjadi dosa jariah ketika kita men-share berita-berita kebohongan, berita-berita hoak. Itu semuanya teman-teman adalah bermaksiat kepada Allah. Dan termasuk di dalamnya juga hari ini kita benar-benar diminta bersabar, terutama untuk anak-anak muda, ya, bersabar untuk tidak membuka video-video atau sinetron-sinetron, drama-drama, ya, Korea dan lain sebagainya. Kita sabar untuk tidak membuka hal tersebut. Kenapa? Karena itu akan menjadikan waktu kita habis sia-sia. Ya. Yang seharusnya kita beribadah kepada Allah, akhirnya kita bermaksiat. Kita lupa kalau mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Untuk apa kau gunakan matamu? Apakah kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk apa kau gunakan matamu? Kemudian kita menjawab, ya Rabb, aku gunakan mataku untuk menonton drama Korea. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka saya nasihatkan, kalau di hari Selasa banyak anak-anak muda, bersabarlah sebentar. Kita di dunia itu sebentar. Untuk meninggalkan maksiat. Karena sesungguhnya sabar kita di dunia sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Entah kapan Allah wafatkan kita. Bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi setengah jam lagi. Maka disitulah kita diminta untuk bersabar. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan sabar ketika hamba Allah sedang ditimpa musibah. Subhanallah. Hari ini teman-teman, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyaknya musibah, ya. Maka kita diminta untuk bersabar. Yang dimaksud as-sabru, sabar yang mulia, sabar tingkat tinggi itu, kata Rasulullah SAW, adalah inda sadamatil ula. Ketika dia pertama kali mendengar,
datang musibah, lisannya tidak langsung mencela, lisannya tidak langsung menghina, tetapi dia langsung bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dia mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al, dan dia bersabar. Hari ini banyak sekali Masya Allah ya, hamba-hamba Allah yang saat ini sedang diuji. Kemarin teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di Yogyakarta itu ada, saya tahu persis ya, suami istri sudah sepuh, tapi kami tuh sudah kenal gitu ya. Suaminya tuh mengabarkan kepada kami ya, bahwasanya mohon doanya untuk istri saya tercinta. Malam tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rasanya kayak kehilangan sekali. Ya Masya Allah. Maka kehilangan orang terdekat itu sedih ya, tapi di situ kita harus bersabar karena semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini teman-teman, kalau seandainya ya misalnya teman-teman ada kabar dari orang-orang yang dicintai ya, kabar duka atau kabar yang menyedihkan, kita beri motivasi, kita saling membantu, kita katakan bersabarlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan engkau surga. Untuk berbuat kebaikan itu sangat-sangat mudah ya. Maka ketika hari ini Allah sedang memberikan ujian untuk bangsa Indonesia, kita harus saling menguatkan, kita harus saling memberikan motivasi, baik dengan materi ataupun dengan doa ya. Kita harus saling mensupport, dan ini adalah akhlak seorang wanita muslimah. Subhanallah, orang-orang yang bersabar teman-teman, maka ia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Dan di surga nanti kelak akan Allah Subhanahu wa taala pakaikan al-harir. Al-harir adalah baju atau kain ya, kain sutra yang Allah akan berikan kesempatan penduduk surga untuk mengenakan kain sutra. Dan jangan pernah bayangkan kain sutra yang ada di dunia, karena nikmat yang ada di surga itu hanya sama dalam hal bab penamaan saja, tapi hakikatnya akan berbeda ya. Seperti semalam ketika saya baca dengan anak-anak kami ya, ketika saya sedikit menerangkan tentang surah Al-Insan ini, anak-anak kami bertanya, Umi, sutra itu seperti apa? Saya kemudian perlihatkan, ini loh nak, kain sutra ini begini-begini, kita lihat bareng, ini dari ulat sutra. Tapi tetap nak, yang namanya kain sutra di surga nanti akan berbeda bentuknya, lebih bagus, lebih indah daripada kain sutra yang ada di dunia. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina fiha 'alal araik la yaruna fiha syamsan wala zamharira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya penduduk surga nanti, orang-orang yang bersabar di dunia ini, dia akan bersandar di atas dipan, subhanallah, di atas kasur-kasur yang telah dihias. Al-araik itu adalah kasur-kasur tempat tidur yang telah dihias dengan cantiknya. Kalau teman-teman lihat ya, kasur-kasur pengantin ya, pengantin itu kan kasurnya dihias dengan indah, diberikan wewangian ya, kita yang memandangnya itu cantik gitu. Nah, itu para penduduk surga itu akan diberikan kasur-kasur yang indah yang telah dihias, dan mereka duduk di atasnya. Masya Allah. Duduk di atasnya dalam keadaan muttaqiin, dalam keadaan bersandar, dan ini adalah sebaik-baik kondisi bagi penduduk surga. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat juga bagi penduduk surga untuk tidak merasakan panasnya matahari dan dinginnya hawa yang sangat menusuk ya. Tidak pula dingin dan tidak pula merasakan panas. Subhanallah. Jadi penduduk surga itu nikmat. Tidak Allah berikan rasa panas sebagaimana kita saat ini merasakan panasnya matahari di dunia, dan tidak pula Allah berikan rasa dingin, rasa sejuk ya, sebagaimana Allah berikan rasa dingin hari ini kita ketika di dunia. Allah berikan nikmat yang luar biasa bagi penduduk-penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita calon-calon penghuni surga Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan Allah
berikan kenikmatan untuk penduduk surga. Di antaranya juga Allah jadikan pohon-pohon yang ada di surga didekatkan bagi para penghuni surga. Kapanpun penghuni surga ingin memetik buah yang ada di surga, maka ia bisa memetiknya dengan mudah. Ya, subhanallah. Dan bahkan teman-teman, kenikmatan para ulama menyebutkan di antara kenikmatan penduduk surga juga Allah Subhanahu wa taala berikan naungan dari pepohonan. Jadi di surga itu ada pohon yang mana orang yang dia berdiri di bawah pohon tersebut, maka dia akan mendapatkan naungan dari pohon tersebut. Ya. Dan pohon itu akan tumbuh walaupun tidak ada matahari. Ya. Kan beda kalau di dunia pohon bisa tumbuh kalau dia ada matahari. Karena matahari ini yang akan membantu proses dalam pembuatan makanan. Nah, beda dengan di surga. Di surga pohon akan Allah tumbuhkan walaupun tidak ada matahari. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang masuk surga, penghuni-penghuni surga, dia akan mendapatkan naungan di bawah pohon tersebut. Subhanallah. Diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan untuk memetik buah-buahan yang luar biasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, setelah Allah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa, Allah juga berikan kenikmatan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Bagi penduduk surga, teman-teman, akan Allah Subhanahu wa taala edarkan ya, apa yang akan Allah berikan ya. Bejana-bejana dari perak dan cangkir-cangkir yang bening laksana kristal. Subhanallah. Allah dengan kemahabaikannya, teman-teman, akan Allah persiapkan pelayan-pelayan dari jenis anak-anak. Nanti insya Allah kita akan baca bareng-bareng ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yatufu alaihim wildan. Nah, pelayan-pelayan tersebut dari jenis anak-anak itu Allah berikan tugas untuk mengedarkan bejana-bejana dari perak dan cangkir-cangkir yang bening laksana kristal. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Dan kristal yang jernih ini terbuat dari perak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan penghuni surga untuk menentukan ukuran yang sesuai dengan kehendaknya. Subhanallah. Kalau teman-teman hari ini ya, kita menuruti perintah Allah untuk tidak makan dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka kelak di surga nanti bagi orang-orang yang beriman akan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk makan dengan perabotan dari emas dan perak. Ya. Diedarkan piring-piringnya itu, teman-teman, gelas-gelasnya itu dari emas dan perak. Subhanallah, bisa dibayangkan indahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada para penghuni surga cangkir yang cangkirnya itu bening sebagaimana kalau kita lihat itu seperti kristal ya. Dan saya yakin jamaah yang di sini belum tentu semuanya pernah melihat di dunia ini cangkir yang terbuat dari kristal ya. Itu beningnya luar biasa di surga nanti. Dan yang uniknya di surga nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan kristal yang jernih yang terbuat dari perak. Nah, para ulama mengatakan di dunia tidak ada satupun ya, tidak ada satupun kita pernah mendapati ada perak yang setipis, perak yang tipis yang bisa tembus pandang dan bening. Itu tidak ada. Peraknya kalau kita lihat kan tidak bening, butek ya. Tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala akan kita lihat cangkir, yang cangkir itu terbuat dari perak, tapi Allah jadikan tembus pandang seperti kaca. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Ya. Berarti belum kita temui di dunia ada perak yang perak itu beningnya seperti kaca ya. Kelak nanti penduduk-penduduk surga akan Allah berikan gelas-gelas yang demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kemampuan untuk penduduk surga qaddaruha taqdiro ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk penduduk surga untuk bisa menakar ya. Untuk bisa menentukan ukuran yang sesuai, minumnya seberapa itu Allah akan berikan kemampuan. Bahkan ya, subhanallah, Ibnu Katsir mengatakan sebelum penduduk surga itu mengatakan kepada pelayan-pelayannya,
minta airnya misalnya setengah gelas gitu ya. Itu sudah Allah beritahukan kepada pelayan-pelayan tersebut, dan pelayan tersebut pas takarannya dengan apa yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Jadi kita misalnya, ya Allah saya lagi butuh nih minum 1 gelas. Pelayan itu tahu 1 gelas kita berikan. Mereka berikan air kepada kita. Kita sekarang kebutuhannya setengah gelas. Maka airnya itu Allah berikan kepada pelayan-pelayan tersebut, ya. Beritahukan kepada pelayan-pelayan tersebut, dan pelayan tersebut persis memberikan apa yang sedang kita inginkan. Masya Allah. Dan inilah nikmat penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga nikmat-nikmat penduduk surga. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di antara mereka diberikan minuman-minuman yang minuman tersebut bercampur dengan jahe. Ya. Tapi jangan pernah terpikir jahe di dunia sama dengan jahe di surga, ya. Jadi zanjabila itu artinya al-janzabil, atau zanjabila itu artinya jahe. Jadi di antara minuman penduduk surga, teman-teman, adalah minuman yang Allah campur dengan jahe. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ainan fiha tusamma salsabila." Yang mana minuman tersebut, ya, Allah datangkan dari sebuah salsabil, mata air yang di surga. Ya, mata air di surga itu namanya salsabila. Subhanallah. Dan kita tahu, teman-teman, mata air di surga itu airnya akan terus mengalir, ya. Dan bagi siapapun yang meminum dari mata air di surga, dari salsabila, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk meminumnya. Ya, jadi jangan pernah dibayangkan mata air di dunia itu kan kita harus ngambil, ya. Kemudian harus berjuang untuk mengambil air tersebut dari mata air. Kita harus bersusah payah terlebih dahulu. Di surga tidak. Di surga akan Allah mudahkan semudah-mudahnya. Orang bahkan di surah Al-Insan yang pertama kita sudah pernah tahu, ya. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya setiap penghuni surga itu punya mata air sendiri-sendiri. Ya, Allah berikan mata air sendiri-sendiri untuk seluruh penghuni surga satu-satu, sehingga kapanpun dia bisa mengambil air dari mata air tersebut, maka dengan mudahnya dia dapatkan air. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan penduduk surga mereka akan dikelilingi oleh para anak-anak yang tetap muda. Ya, jadi pelayan-pelayannya tuh nggak ada yang namanya nenek-nenek, nggak ada yang namanya kakek-kakek, nggak ada yang namanya emak-emak, nggak ada yang namanya bapak-bapak. Yang ada pelayan-pelayannya adalah anak-anak yang dia usianya itu tetap muda, tidak akan Allah jadikan tua. Subhanallah. Bisa dibayangkan enggak? Anak-anak Allah sediakan nih untuk para penghuni surga sebagai pelayan-pelayannya. Karena kata ulama tafsir, kenapa Allah sediakan anak-anak untuk menjadi pelayan bagi penghuni surga? Karena hikmahnya adalah agar penghuni surga itu dengan mudah, ya, memerintahkan anak-anak. Dan kalau kita memerintahkan anak-anak itu akan lebih mudah, ya, dibandingkan kita memerintahkan kepada orang yang lebih sepuh. Kan pekewoh bahasa Jawanya. Kalau misalnya kita mau minta tolong kepada orang yang lebih sepuh, tolong ambilkan. Itu kan rasanya segan, rasanya pekewoh. Tapi kalau kita perintahkan kepada anak kita yang lebih kecil, misalnya, "Nak, minta tolong ambilkan ini," kan itu lebih mudah. Nah, ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sediakan pelayan-pelayan bagi para penghuni surga itu anak-anak yang anak-anak tersebut tidak pernah tua, tetap muda, ya. Dan apabila kita melihat anak-anak tersebut, ya, al-wildan, maka kita akan mengira mereka itu seperti mutiara yang bertaburan. Saking banyaknya, saking cakepnya, saking cantiknya, maka kita mengira itu seperti mutiara-mutiara yang Allah taburkan di surga. Subhanallah. Jadi nanti jangan kaget, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita surga, maka jangan kaget kalau di sana nanti akan melihat banyak sekali pelayan-pelayannya dan nggak mungkin rebutan, ya, karena Allah taburkan, Allah berikan pelayan-pelayannya itu banyak sekali, ya. Subhanallah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan juga untuk para penghuni surga, teman-teman. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dalam ayat yang ke-20 surat Al-Insan, Allah akan berikan kepada penghuni surga apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, mulkan kabira. Allah akan berikan kepada para penduduk surga kerajaan yang besar.
Nah, para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mulkan kabira adalah yang pertama, yang dimaksud adalah para penghuni surga nih nanti akan Allah berikan kerajaan yang sangat-sangat luas. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberitahukan kita, ya, penghuni surga yang akan menempati surga di level yang paling rendah saja, akan Allah berikan baginya untuk memiliki kerajaan yang luasnya 10 kali lipat luas dunia yang ada sekarang ini. Subhanallah, Allahu Akbar, betapa luasnya surga tersebut ya. Yang level paling rendah saja Allah berikan 10 kali lipat kekuasaan atau kerajaan yang ada di dunia ini. Dan yang kedua, para ulama mengatakan mulkan kabiro yang dimaksud di sini adalah para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kekuasaan, ya. Diberikan jabatan, kekuasaan ini loh. Ini kamu aku berikan kekuasaan untukmu, ya. Dan kekuasaannya itu sampai ini, ya. Kalau orang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penduduk surga diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat saja kalau mau menemuinya, dia harus minta izin terlebih dahulu. Masya Allah, saking Allah muliakannya penghuni surga, Allah berikan mulkan kabira, kerajaan kekuasaan yang besar, yang mulia, yang tinggi, sampai malaikat kalau mau mendekati para penghuni surga saja, malaikat meminta izin terlebih dahulu. Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang selanjutnya, aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan para penduduk surga Allah berikan kenikmatan untuk dipakaikannya baju sutra yang sangat-sangat halus. Sundus itu adalah kain sutra, ya, kain sutra yang sangat-sangat halus, ya. Istabraq itu adalah kain sutra yang tebal. Ya, jadi kelak nanti penduduk surga itu akan Allah berikan baju sutra, yang baju sutranya itu terdiri dari dua macam. Ada yang halus, ya, halus tipis, dan ada yang tebal, ya. Subhanallah. Dan kain sutranya itu berwarna hijau. Masya Allah, ya. Allah akan berikan ini bagi para penduduk surga. Wa hullu asawira min fiddah. Dan Allah akan berikan juga perhiasan untuk penduduk surga. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan perhiasan untuk penduduk surga? Di antaranya Allah akan berikan gelang-gelang, ya. Jadi para penduduk surga Allah akan berikan kesempatan untuk memakai gelang yang terbuat dari fiddah, yang terbuat dari perak, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Syaraban tahura, ini Allah akan berikan kepada para penduduk surga minuman yang minumannya itu tahur. Tahur itu suci. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan tahura di sini adalah para penduduk surga, dia ketika minum dari minuman yang Allah Subhanahu wa taala disediakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mulutnya itu akan suci, akan bersih, subhanallah, ya, akan bisa membersihkan dan menyucikan dari minuman yang ia teguk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tahura, ya, yang dimaksud di sini juga, yang dimaksud adalah para penduduk surga itu kalau minum atau makan makanan atau minuman yang ada di surga, maka para penduduk surga, teman-teman, ya, dia tidak akan mengalami yang namanya BAK, BAB. Jadi minumannya itu akan menyucikan, benar-benar menyucikan, tidak meninggalkan sisa-sisa kotoran, ya. Akan kemana larinya kotoran-kotoran para penduduk surga? Dari minuman yang ia minum, dari makanan yang ia makan, akan Allah jadikan keringat yang baunya, keringatnya, jangan kira keringatnya bau surga itu kayak baunya keringat yang ada di dunia. Jangan. Tapi penduduk surga, Allah akan jadikan keringatnya aja baunya wangi seperti wangi kasturi, seperti wangi misk. Masya Allah. Jadi tidak ada nanti itu di surga, teman-teman. Teman-teman mencium bau yang gak enak, ya. Bau keringat kayak keringat yang di dunia asam misalnya. Enggak. Tapi nanti di surga itu bau keringatnya penduduk surga itu harum. Subhanallah.
Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tahura, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan minuman di sini adalah ketika penduduk surga itu minum dari minuman penduduk surga, ya. Ketika minum masuk ke dalam mulut, kemudian itu menjadikan mulutnya itu, menjadikan minumannya itu membersihkan segala kedengkian yang ada di dalam hati. Jadi nanti di surga itu tidak ada yang namanya hasad, tidak ada yang namanya iri, tidak ada yang namanya dengki sesama penduduk surga. Semuanya Allah jadikan dengan minum tersebut, Allah jadikan hatinya bersih, ya, tahur. Allah jadikan hatinya suci, Masya Allah. Kemudian Allah menyebutkan di dalam ayat selanjutnya, di ayat 22, Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan ini adalah balasan untuk orang-orang penghuni surga, karena apa yang telah mereka usahakan di dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas kebaikan Allah, Allah jadikan para penghuni surga itu untuk benar-benar menerima surga, diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga tersebut kita bisa menerimanya tuh dengan legowo, ya, dengan rasa bukan nggak enak, enggak, tapi dengan rasa-rasa legowo. Kenapa? Karena Allah berikan surga itu kepada orang-orang yang dia telah melakukan amal soleh di dunia, dan Allah berikan balasan dari apa yang telah mereka lakukan dari amal soleh di dunia dengan surganya. Jadi ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah bisa saja memberikan surga tanpa kita melakukan amal soleh, ya, misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ini karena balasan bagi orang-orang yang beriman telah melakukan amal salih. Allah berikan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang melakukan amal salih di dunia. Subhanallah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, setelah menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kenikmatan-kenikmatan penduduk surga, baru kemudian Allah menjelaskan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara tanzila, secara berangsur-angsur. Walaupun orang-orang kafir, teman-teman, ya, orang-orang yang tidak beriman di masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah perkataan, kata mereka, ya Muhammad, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepadamu? Kenapa Al-Quran tidak Allah turunkan kepadamu sekaligus? Dan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya, ketika orang-orang kafir mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah, ya. Kata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadamu ya Muhammad sekaligus, ya, langsung, tidak berangsur-angsur? Maka Allah jawab apa yang menjadi pertanyaan mereka, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ada hikmah di balik Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Di antara hikmahnya adalah untuk memperteguh hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk membacanya secara tartil, secara perlahan-lahan dengan tajwid yang benar. Masya Allah, ini diantara hikmahnya, ya, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk senantiasa beribadah. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar atas keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau ikuti wahai Nabi Muhammad apa yang diminta oleh orang-orang kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wahai Nabi Muhammad, engkau diminta untuk bersabar atas tingkah laku orang-orang kafir. Tingkah laku mereka meminta sesuatu kepadamu untuk meninggalkan dakwah. Mereka meminta sesuatu kepadamu agar engkau kembali, ya, agar engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau, orang-orang kafir meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak lagi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Bahkan orang-orang kafir, ya, memohon kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan dakwah, memohon kepada Nabi Muhammad untuk tidak mengajak mereka, itu menawarkan berbagai macam tawaran. Ya, di antaranya mereka menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW perempuan yang sangat cantik, ya,
agar bisa dinikahi oleh Nabi Muhammad dengan syarat Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Mereka menawarkan harta yang sangat banyak untuk Nabi kita Muhammad SAW dengan syarat kalau Nabi Muhammad menerima harta tersebut, syaratnya Nabi Muhammad tidak mencela berhala-berhala mereka. Ya. Mereka juga menawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW jabatan-jabatan yang tinggi. Ya. Kalau engkau menginginkan jabatan, wahai Muhammad, akan kami berikan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tetap teguh dalam pendirian beliau. Beliau tetap berdakwah, ya, mengajak orang-orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang selanjutnya, wadzukurisma rabbika bukratan wa asila. Allah meminta kepada kita, teman-teman, memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Kapan Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk beribadah? Kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di waktu pagi dan petang. Subhanallah. Ini PR untuk kita semuanya ya di masa-masa pandemi ini, di kehidupan ini. Jangan kita tinggalkan yang namanya zikir pagi dan petang. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, teman-teman, di antara tolak bala ya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak neko-neko. Tolak bala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya untuk menolak bala itu adalah dengan diantaranya yang bisa kita ambil sebabnya, yang bisa kita lakukan adalah zikir pagi dan petang. Rutinkan zikir pagi dan petang. Ya, di situ ada zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama was samiul alim. Ya. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan yang namanya zikir pagi dan petang. Ya. Subhanallah. Ibnul Qayyim pernah menyebutkan ya, ketika seseorang itu dia menjaga dirinya dengan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dia memakai baju besi ya. Orang yang memakai baju besi, kalau ada pemanah yang mengarahkan busur panahnya kepada orang yang memakai baju besi, maka panah tersebut tidak akan mengenai orang yang memakai baju besi itu. Panahnya akan terlempar balik lagi ya ke orang yang memanah tersebut. Maka itu adalah faidah kenapa kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir di waktu pagi dan petang ya. Dan kita pilih teman-teman. Zikir pagi dan petangnya itu pastikan zikir-zikirnya itu bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Ya. Bukan dari hadis-hadis yang dhaif. Bukan dari hadis-hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Jadi pastikan apa yang kita baca dari zikir-zikir itu adalah bersumber dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud ya di waktu kapan? Wa minal laili, di sebagian dari malam. Jadi sebagian dari malam kita orang-orang beriman jangan habiskan waktu malam kita untuk tidur ya seluruhnya, tetapi Allah perintahkan kita untuk bangun ya, untuk salat tahajud ya, untuk qiyamul lail ya, untuk menghidupkan malam-malam hari kita ya, baik untuk bertahajud, salat tahajud, baik untuk membaca Al-Quran, baik untuk beristighfar, baik untuk menelaah ilmu ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wasabbihu lailan tawila, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada bagian yang panjang di malam hari. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW telah mencontohkan ya bagaimana Rasulullah SAW bangun di malam hari, bersujud kepada Allah ya, sholat sampai kaki beliau itu bengkak. Dan ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau salat malam sampai kaki engkau bengkak? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW saja yang senantiasa memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah saja masih
melakukan salat malam sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Dengan kita yang terkadang kita lalai dengan dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bangun di malam hari, untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah seorang hamba dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun seorang hamba telah menyediakan alarm, ya, alarm untuk bisa bangun malam, kalau Allah belum berikan taufik untuk dibangunkan, maka tidak bangun. Alarmnya bunyi, bangun sejenak, dimatikan, alarmnya selesai. Ya. Maka minta kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang masih susah untuk bangun malam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dosa apa gerangan yang bisa menghalangiku untuk tidak bangun malam? Maka kita memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan dibangunkan untuk sholat malam. Subhanallah. Karena sholat malam ini adalah kebiasaan orang-orang salih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu, kami yang telah khalaqnahum, yang telah menciptakan dan telah wasyaddadnahum, telah menguatkan persendian tubuh manusia. Subhanallah. Jadi tubuh manusia telah Allah kuatkan dengan persendian, dengan kekuatan yang luar biasa. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan kami juga dapat mengganti dengan yang serupa. Ya, ini bantahan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir, mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mengimani kita dikembalikan dalam ciptaan yang baru. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudahnya bisa menciptakan manusia dengan yang serupa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, kemudian Allah wafatkan, maka ketika datang hari kebangkitan, Allah ciptakan lagi dengan yang serupa dengan manusia yang ada di dunia ini. Masya Allah, dengan persis dengan apa yang telah Allah pernah ciptakan. Ini sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna hadhihi tazkirah. Dan ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka ia akan mengambil jalan untuk menuju kepada Rabb-Nya. Subhanallah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti orang-orang yang tidak beriman akan ditanya kepada mereka, apakah telah datang sebuah peringatan kepadamu, ya. Maka ia akan menjawab, telah datang peringatan kepada kami tapi kami tidak menghiraukannya, ya. Dan ini semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Tetapi kamu tidak mau menempuh jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhai, ya, kecuali apabila Allah kehendaki, ya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanallah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk bisa menempuh jalan yang Allah ridhai, sehingga Allah berikan as-siratal mustaqim. Allah berikan jalan yang lurus untuk kita sampai kelak Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang terakhir Allah sebutkan, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan siapapun yang Allah kehendaki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang zalim, Allah akan sediakan azab yang pedih. Alhamdulillah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan surah Al-Insan, ya.